Bab 86. Maya, perempuan berhati iblis. Suasana di sana makin gaduh oleh jerit ketakutan Mama Jack. Sementara Nova yang baru datang masih berdiri mematung di pintu dengan mulut ngemut lollipopnya. Dia bingung sampai menatap Ramon dan Inara yang dibalut perban kayak mumi, cuma untuk memastikan kalau dirinya tidak salah masuk kamar. Membingungkan karena begitu dia buka pintu, justru disambut jerit histeris wanita tua yang sedang dipapah Jack dan JJ di sana. Apalagi melihatnya ketakutan seolah bertemu hantu. Tanpa sadar Nova menunduk, mungkin ada yang salah dengan penampilannya. Mengelus tato di tangannya, berpikir apa mungkin dia dikira preman kesasar. Nyengir, Nova bahkan menyembunyikan tangan bertatonya ke belakang punggung, mencoba tersenyum. Manis supaya tidak menakuti tante di sana, tapi percuma karena orangnya tetap histeris ketakutan menuding ke arahnya. Nova menoleh ke bosnya dan Max yang diam menghela nafas kasar. Mereka juga lupa, kalau tadi datang mengajak Nova yang mungkin belum waktunya tahu soal pelik ini. Namun, Jingga tidak berniat menarik Nova pergi untuk mengakhiri gaduh di sana. Mengabaikan tatapan memohon Jack, bagi Jingga jalan sialan seperti Maya Savitri memang sudah sepatutnya mendapat balasan. Jingga dan Max yakin pasti Nova sangat mirip dengan mendiang mamanya. Maka dari itu Maya yang sinting saja langsung ketakutan seperti itu. Melihat Jack dan JJ kewalahan memegangi wanita yang terus meronta itu, Nova dengan segala ketidaktahuannya malah melangkah mendekat hendak membantu. Terang saja Mamna Jack malah makin menggila seperti orang kesurupan, karena dia merasa sedang didatangi mendiang sahabatnya, sekaligus juga istri dari mantan suaminya dulu. Tapi, ketakutan Maya sekarang justru makin menunjukkan kalau dia menyembunyikan sesuatu soal kematian Mama Nova. Berhenti, jangan mendekat, Tris, pergi, jangan ganggu aku lagi, ampun, teriaknya bahkan sampai bersimpuh memeluk kaki anaknya. Saking takut, Maya membenamkan wajahnya di sana. JJ sampai bingung harus bagaimana menenangkan calon mertuanya itu. Tante, dia Nova teman kami. Jangan takut, bujuk JJ, tapi tidak mempan menghentikan teriakan Mama Jack. Sebentar, kenapa tante ini takut melihatku? Apa dia mamamu, Jack? Kamu membawanya ke sini untuk bertemu dengan Rawon. Cecar Nova mengedikkan dagu ke arah Pek En Eng yang tak lagi bisa jadi pejantan tukang S*L* ngeh di sana itu. Iya, dia mamaku. Aku membawanya ke sini untuk bertemu B*J* Ngen itu, angguk Jack. Mama takut, Jack. Usir itu hantunya Trisna. Mama nanti ditagih nyawa dan harta merelka. Suruh pergi, Jack. Teriak Maya masih menangis, bahkan sampai gemetaran. Jack menunduk memeluk mamanya. Makin ketar-ketir mendengar ocehan mamanya yang malah kian ngelantur. Bukan, Jack mulai takut kalau ternyata mamanya lebih jahat dari yang dia tahu selama ini. Menagih nyawa, apa mungkin mamanya adalah orang di balik kematian mendadak Mama Nova dulu? Itu benar-benar membuatnya ketakutan sekarang. Apalagi juga terdengar langsung telinga Jingga dan Max. Mereka pasti akan mengusut tuntas, meski bisa saja ini hanya ocehan mamanya yang sedang kumat. Ramon tertawa. Dia yang sangat mengenal mantan gundiknya, yang ternyata juga sudah melahirkan seorang anak lelaki untuknya itu pun mulai berprasangka buruk. Hal seperti itu bahkan bukan mustahil dilakukan oleh Maya. Asal tahu saja, sejak muda perangainya memang semengerikan itu. Melihatmu ketakutan dan mengoceh seperti itu, aku yakin kamu pernah mencelakai orang dan merebut hartanya. Iya, kan? Dasar jalang. Karena tahu sifat busukmu itulah, dulu aku tidak sudi menikahimu. Diam. Kelakuanmu sendiri juga seperti B*N*T*Eng. Sampai anak kandungmu juga kamu buat depresi B*N** hadiri. Mamaku serakah. Lalu, bagaimana denganmu yang juga merampas perusahaan orang tua angkatmu? Kamu bahkan demi ingin menguasai royal, tega menselakai keponakanmu sendiri. Jadi tutup mulut hamu, si *L*N. Seru Jack mendelik menuding ke Ramon. Kalau begitu jangan lupa, kamu mewarisi darah pecundang dan serakahku. Juga darah J*L*Eng ibumu.
Kamu pikir apa yang di otak mereka, setelah tahu kalau kamu anakku? Masih menganggap mereka tulus memperlakukanmu sebagai teman. Jangan bodoh. Selama ini pun kamu tak lebih hanya dianggap anjing peliharaan oleh mereka. Balas Ramon malah sepertinya bangga mengakui Jack anak. Bagaimana tidak, dua anaknya perempuan semua. Malah satunya sudah mati. Sekarang tiba-tiba muncul pria dengan pribadi matang dan juga mengikuti jejaknya di dunia hitam, mana mungkin dia menolaknya. Terlebih Jack sudah kenyang gemblengan Ibra, juga tahu persis seluk-beluk musuh bebuyutannya itu. Kata siapa kami menganggapnya nejeng peliharaan, seperti yang kamu lakukan ke para anak buahmu. Sahut Jingga ikut angkat bicara, karena Ramon mulai berusaha mengompori dan menjatuhkan mereka. Beranjak bangun dari duduknya, dia melangkah mendekat dan berdiri di samping ranjang pasien. Siapapun yang mendapat kepercayaan menjadi tangan kanan kami, itu sudah pasti telah lulus saring dari papaku. Tidak ada yang papaku tidak tahu soal mereka. Termasuk semua hal tentang latar belakang keluarga dan masa lalu Jack. Jadi, Jingga tiba-tiba menyambar kerah baju Ramon dan menariknya kasar. Matanya menatap nanar muka babak belur pria si *L*N yang sedang meringis kesakitan itu. Tidak usah repot jadi sengkuni dan mencoba meracuni otak mereka. Percuma, karena mereka jauh lebih tahu bagaimana rasanya bekerja bersama kami. Kalau tidak, mana mungkin akan bertahan sejauh ini. Paham, Inga menghempas cengkramannya, tapi Ramon tetap saja terkekeh. Darah lebih kental dari air. Biarpun tidak berada di bawah didikanku, tapi di tubuhnya mengalir darahku. Yakin, nantinya kamu tetap tidak akan menaruh kecurigaan apapun ke Jack. Tidak takut demi harta dan ambisi, suatu saat dia akan berkhianat menghancurkan kalian seperti sifat ibunya. Pancing Ramon. Buff Jack yang emosi kembali menjotos Ramon hingga terjengkang ke belakang. Tak berhenti sama di situ. Dia juga menarik lepas selang infusnya, hingga darah mengucur dari jarum infus di tangannya yang tercabut paksa. Aku bukan B*J*N sepertimu, B*TTT. Mereka yang tidak punya hubungan darah denganku, bahkan lebih bisa menganggapku sebagai keluarga. Sedang kamu, bahkan, sengaja ingin aku sejak dari kandungan. Teriak Jack menuding di depan muka Ramon. Salahkan ibumu yang seperti J*L*N dan serakah. Aku bahkan sudah mempersiapkan semua untuk merawatmu setelah lahir nanti. Termasuk uang kompensasi untuknya. Tapi, J*L*N ini bahkan menolak apapun dan sudah ancang-ancang mau tes DNA kalau tidak aku nikahi. Siapa yang sudi menikahi perempuan ular seperti dia? Geram Ramon yang merasa jengah terus disalahkan, tanpa Jack pahami kalau semua karena kelakuan ibunya yang terus mengancam dan membuatnya terpojok. Mereka semua sampal melongo melihat Jack kali ini bahkan menarik selang kateter Ramon. Alhasil pria itu pun menjerit kesakitan. Padahal dari kantong kencingnya saja sudah tampak, kalau karena luka gebuk di burungnya Ramon sampai sekarang masih kencing darah. Arg, Ramon kelojotan memegangi luka di selangkangannya yang rasanya nyeri bukan lain. Inara yang berbaring di ranjang sebelah hanya bisa menatap, tanpa berbuat apapun untuk membantu. Andai saja tidak dalam kondisi seperti itu, pasti sudah mengamuk tahu Ramon yang ternyata punya anak dengan G*N-nya di luar. Bahkan, sebelum menikah dengan Rani. Tante, seru JJ panik disusul jerit kesakitan Nova karena tangannya digigit oleh Mama Jack. Auh, rintihnya meringis menatap Maya Savitri yang mendelik bengis, bahkan berusaha menyerangnya. Ma, lepas, jangan kayak gini. Jack panik berusaha menarik mamanya menjauh, tapi gigitannya malah makin erat. Nova mengadu kesakitan menatap perempuan yang sejak melihatnya tadi sudah bertingkah aneh itu. Tidak habis pikir apa yang salah dari emaknya Jack, sampai kelakuannya seperti orang gila begini. Jingga mendekat dengan membawa segelas air putih, lalu disiramkan ke muka Mama Jack. Menghadapi jalan gila yang sampai otaknya sudah sinting pun tetap BRT*L dan jahat, dia juga tidak perlu bersikap sopan. Meski itu Mama Jack yang bahkan usianya lebih tua dari mamanya sendiri sekalipun. Lepas, bentaknya dengan tatapan tajam menghujam.
Maya yang kena siram mukanya seketika gelagapan melepas. Gigitannya, dia sudah mau memaki marah, tapi nyalinya ciut mendapati Jingga yang menatapnya tajam dengan muka bengisnya. Sementara Nova mendesis mengusap tangannya yang berdenyut perih. Masih kurang puas juga kamu mencelakai mereka. Dia adalah karmamu yang akan datang menuntut balas. Ucap Jingga di depan Mama Jack. Diam, aku tidak takut. Trishna memang tak layak hidup. Biarkan saja hantunya gerentayangan di tempat itu. Kalau berani mendatangiku lagi, aku akan memenasterisnya lagi. Teriak Maya Savitri mengejutkan mereka. Terlebih Jack yang menatap mamanya syok. Kamu yang membunuh Trishna supaya bisa menggantikan posisinya sebagai istri Arya. Iya, kan? Pancing Jingga melirik Jack yang tercekat mencengkram tangan mamanya. Karena aku lebih pantas jadi nyonya di rumah itu, bukan perempuan kampungan yang bodoh dan sok baik. Dia sangat memuakkan. Seru Maya melotot penuh benci ke Nova. Buka matamu lebar-lebar, Jack. Waras atau gila, mamamu yang jalang memang sejak dulu sepicik itu. Memangnya siapa yang sudi menikahi wanita ular yang serakah seperti dia? Sahut Ramon. Saat Jack masih syok sampai seperti orang linglung menatap Nova dengan rasa bersalah, mamanya kembali meronta dan berteriak. Lean yang datang dari kamar sebelah karena suara gaduh, melongo mendapati wanita tua sedang tantrum di cekalan Jack. Kak Lean bisa minta tolong memanggil dokter untuk membuatnya tenang. Mama Jack lepas kontrol, ucap Max karena merasa hanya itu cara yang bisa membuat Maya berhenti mengamuk. Paham maksud Max, Lean langsung merogoh ponselnya menghubungi dokter jaga. Aku yang membunuhnya. Memangnya kenapa? Akulah pemenangnya. Aku yang mendapatkan semua. Tidak ada lagi yang akan mengenasterisku karena miskin. Aku punya semuanya. Maya tertawa keras dengan wajah puasnya. Mamanya Jack kenapa bisa gitu, bos? Dia kenapa seperti membenciku? Trishna itu siapa? Bisik Nova yang mendekat di samping bosnya. Mau sampai kapan kamu menutupinya, Jack? Bukankah Amanda juga berhak tahu kebenarannya? Lontar Jingga. Jack seperti tertohok. Ternyata benar kalau bosnya sudah tahu semua cerita busuk yang dia coba sembunyikan selama ini. Pandangannya menatap sedih ke arah Nova. Bukan tidak mau jujur, tapi dia takut setelahnya dibenci dan tidak bisa dekat lagi dengan adik yang dulu sangat dia sayangi. Tolong, beri saya sedikit waktu lagi, bos. Saya pasti akan mempertanggungjawabkan semua ke dia. Ucap Jack dengan suara serak. Lepaskan mama, Jack. Aku mau bunuh hantu sialan yang selalu menggangguku itu. Dia datang mau membalas Mamna, Jack. Trishna mau menagih niwe asterisnya. Cepat, habisi dia sebelum mengambil semua harta kita. Manma tidak mau hidup melarat dan diinjak-injak lagi. Jingga menatap dingin perempuan gila yang malah makin BRT asteris L meronta dengan mata bengis hendak menyerang Nova. Sampai-sampai Jack dan JJ yang mencekal kedua tangannya pun kewalahan. Orang tua Nova. Benar-benar sial sudah menolong orang yang salah. Kebaikan hati mereka justru berujung petaka yang membuat bukan hanya Trishna mati di tangannya. Tapi, keluarga mereka hancur berantakan dan nasib Nova kecil terlunta-lunta dengan hidupnya yang penuh derita. Buff, Arg, J. Nova dan Jack berteriak kaget melihat JJ meringis memegangi perutnya yang barusan dihantam sikutan Maya. Geram, Nova peran menyambar tangan Maya dan memelintirnya ke belakang. Tidak peduli dia mamanya Jack, karena kelakuannya sudah di luar nalar. Jingga dan Lean membantu JJ yang jatuh terduduk di lantai itu bangun, menuntunnya duduk di sofa. Cukup, Ma. Apa mama juga akan membunuh anakku? Di perut JJ. Ada cucu mama. Bentaknya emosi. Arg. Lepas. Si asteris L asteris N. Sakit. Tak menggubris ucapan anaknya, Maya justru menakin kalap berusaha menendang Nova yang dikira hantu sahabatnya. Ma. Teriak Jack mencoba tetap sabar menghadapi kelakuan kasar mamanya, yang setiap kali kumat selalu mengamuk dan melukai orang lain begini. Terpaksa Nova menjegal kaki mama Jack hingga tersungkur berlutut di lantai, lalu menekan tangannya yang dipelintir ke belakang sampai dia menjerit kesakitan. Dokter dan dua perawat datang tergopoh.
Maya seketika terkulai lemas begitu disuntik obat penenang. Pindahkan ke salah satu kamar di luar dulu. Awasi, jangan sampai lepas. Nanti kami menyusul, pinta Lean. Salah satu anak buah mereka di luar masuk membopong tubuh Maya keluar dari sana. Jack buru-buru mendekat ke JJ yang masih meringis terduduk di sofa. Maaf, kita ke bawah periksa kandunganmu dulu. Jangan sampai nanti dedeknya kenapa-napa. Ajak Jack, tapi JJ menggeleng. Kamu selesaikan dulu masalahnya. Biar Nova saja yang mengantarku ke bawah, ucap JJ sengaja membawa Nova menjauh supaya Jack bisa bicara dengan bos mereka. Ayo, Nova menuntunnya bangun. Langsung ke lantai 2, Va. Aku akan menghubungi Dokter Sinta yang sedang praktek di ruangannya. Lean kembali mengambil ponselnya menghubungi dokter kandungan. Iya, angguk Nova melangkah keluar. Jingga menghela nafas panjang. Tidak menyangka masalahnya akan sepelik ini. Mana mereka sangka Maya Savitri ternyata sejahat itu. Memen asteris Hamama Nova, itu benar-benar di luar dugaannya. Masih mau membalasku? Kamu sudah lihat sendiri sebangsat apa ibu yang kamu bela mati-matian, sampai membuatku seperti ini. Kamu bilang aku B asteris J asteris ngen, lalu sebutan apa yang pantas untuk J asteris L asteris busuk seperti dia. Aku hanya berusaha lepas dari perempuan G asteris L harta yang sudah menjebakku waktu itu. Salahnya di mana, si asteris L asteris N? Teriak Ramon yang meringkuk kesakitan di tempat tidurnya. Buff Jack menjotos mulutnya sampai bonyok. Menarik kerahnya dan menuding tepat di depan muka ayah kandungnya itu. Itu bukan alasan kamu mencoba memen asterisnya dalam keadaan H asteris M asteris L besar, K asteris P asteris RTT. Jangan menjadikan ini sebagai alasan untuk membenarkan kelakuan brengsekmu. Sejalan apapun dia, tidak akan ada masalah seperti ini kalau kamu tidak meladeni godaannya. Aku pasti akan menghancurkanmu. Tidak akan berhenti sampai melihatmu mati. Desisnya sebelum mendorong Ramon yang merintih kesakitan. Anak bangsat, umpat Ramon ke anak yang bahkan baru dia tahu keberadaannya setelah dewasa, karena dia kira sudah mati sebelum lahir. Buff satu hantaman keras kepalan tangan Jack yang mengenai kepalanya langsung membuat Ramon terkapar pingsan. Tubuh Jack gemetar menahan emosi menatap pria pecundang, yang sudah membuatnya terlahir di dunia memuakkan ini. Ikut aku, ucap Jingga yang kemudian keluar dari sana bersama suaminya. 1 hour later. Bab 87. Ultimatum Jingga ke Jack. Jack mengikuti mereka dari belakang. Pikirannya kalut tidak karuan. Setelah bertahun-tahun menutupinya, sekarang semua sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Bukan tidak mau jujur, tapi dia selalu tidak punya keberanian mengaku salah di hadapan Nova. Takut dibenci, dijauhi, dan makin menyakiti gadis kecilnya itu. Jingga dan Max membawa Jack ke ruang santai di dekat balkon. Lantai sini sudah dikosongkan, jadi tidak akan ada orang lain yang akan berseliweran di sana. Jack duduk menunduk dengan wajah muram menahan malu. Belum lagi mengkhawatirkan kondisi JJ. Takut kandungannya kenapa-napa setelah kena pukul mamanya barusan. Sementara Jingga menatapnya lekat. Tadinya dia tidak ingin ikut campur. Hanya mencari kesempatan yang tepat untuk bicara, supaya Jack segera menyelesaikan masalahnya dengan Nova. Tidak terus mengulur waktu. Namun, hari ini justru semua terbongkar dengan sendirinya, karena Maya yang tanpa sengaja bertemu Nova justru kumat mengakui semua kejahatan yang lebih biadab dari fakta yang Kim dapat kemarin. Saya minta maaf, gumam Jack. Kamu salah orang. Permintaan maaf itu seharusnya kamu sampaikan ke Nova. Mau sampai kapan lagi kamu menutupi kebenaran cerita di balik hancurnya keluarga Nova? Dia berhak tahu dan harus mendengar seperti apa kisah masa lalu, yang dia saja bahkan tidak ingat sama sekali. Apapun alasanmu, salah ketika kamu sampai sekarang tetap menyembunyikan kejahatan mamamu. Tanggap Jingga tanpa bermaksud memojokkan Jack. Karena dia juga tahu, Jack sendiri juga korban dari keserakah mamanya. Bukan tidak jujur mengaku salah ke Amanda, tapi takut dia akan membenciku.
Sejak saat Mama membawaku pergi dari rumah mereka dengan membawa semua harta rampasannya, tidak sedetik pun hidupku tenang. Rasa bersalah ini jadi mimpi buruk yang terus menghantuiku. Membayangkan sesulit apa hidup mereka setelah semua hartanya dikuras mamaku, sedang aku dan mama hidup berlimpah kemewahan. Tapi, aku yang masih kecil juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jack mulai menceritakan semuanya. Setelah dewasa aku baru mulai berusaha mencari kabar mereka. Tapi, yang aku dapat justru makin membuatku dibelenggu rasa bersalah. Kalian tidak tahu, sebenci apa aku ke mamaku. Aku dan Manda besar bersama. Menyayanginya seperti adikku sendiri. Aku juga saksi hidup, seberapa baik Om Arya dan Tante Trisna memperlakukan kami. Dianggap keluarga dan saudara sendiri. Sumpah, sampai hari ini aku juga baru tahu kalau kematian Tante Trisna itu adalah ulah mamaku. Jack sampai terisak pilu. Menutup wajahnya dengan tangan, menangisi rasa sesal dan bersalahnya ke orang-orang baik yang justru hidupnya dihancurkan oleh mamanya. Bertahun-tahun aku pontang-panting mencari keberadaan Manda, tapi tidak ketemu. Sampai kemudian orangku membawa kabar tentang dia yang terjebak oleh jaringan pengedar. Aku bahkan hampir memenasteris mamaku sendiri, saat tahu nasib Manda setelah menghilang ketika masih kecil dulu. Demi Tuhan, rasa bersalah ini terus menyiksaku. Karena keserakahan mamaku, sudah membuat adik kecilku berada di tengah para manusia kentat yang membuat hidupnya seperti di neraka. Semua salah mamaku, salahku. Jack tergugup pilu. Sampai untuk beberapa saat lamanya dia tidak bisa berkata-kata. Wajah kesakitannya seolah sudah menjelaskan semua, betapa hidupnya juga tidak baik-baik saja. Jingga dan Max menatap Iba. Jack sepertinya tahu semua kisah Nova yang selama ini disembunyikan oleh Nova sendiri. Berarti kamu tahu kehidupan dia setelah menghilang saat masih kecil dulu? Tanya Max. Tahu, angguk Jack. Dia dipungut oleh satu keluarga yang sayangnya justru menggunakannya sebagai penghasil uang. Manda tidak hanya tidak dirawat selayaknya anak kecil, tapi dijadikan pengemis di jalanan. Disiksa dan dipukuli tidak boleh pulang, kalau tidak mendapatkan uang untuk mereka. Bahkan, ngesnya lagi dia juga diajari jadi Jack menunduk dengan tangan terkepal gemetar. Air matanya, luruh deras. Menangis dengan begitu sakitnya, membayangkan begitu banyak penderitaan yang dialami adiknya. Sementara dirinya tidur di tempat nyaman, makan enak, dan tercukupi kebutuhannya tanpa harus mengkhawatirkan apapun. Betapa berdosanya dia dan mamanya hidup menikmati harta yang bukan hak mereka. Sementara ada dua nyawa yang jadi korban, juga seorang anak kecil tak berdosa yang terpaksa bergelut dengan penderitaan dan air mata di setiap detik hidupnya hingga puluhan tahun. Dia dipaksa jadi jambret, pencuri, kerja serabutan berbaurnya dengan para preman untuk mendapatkan sedikit uang yang bahkan tidak dia nikmati hasilnya, lanjutnya dengan suara serak di antara isak tangisnya. Jingga tercengang, tanpa sadar air matanya merembes. Pantas saja Nova mati-matian menutupi masa lalunya. Paling tidak suka ditanya soal masa kecilnya. Ternyata sepahit itu. Pasti dia malu karena pernah hidup di kubangan kotor. Baginya itu adalah aib dan luka yang tidak ingin orang lain tahu. Hidup di jalanan jadi pencuri dan jambret. Di otak Jingga saja langsung terbayang wajah-wajah anak kecil yang lusuh, kotor, dan miris. Juga para pencuri atau jambret yang ketahuan lalu dipilukuli ramai-ramai. Dan ternyata Nova pernah di posisi itu. Sahabat tengilnya itu pasti juga sering kali mengalami hal tak mengenakan di jalanan sana. Jingga melengos menyembunyikan air matanya yang berjatuhan. Sahabatnya yang malang. Cerita selanjutnya adalah seperti yang kita tahu. Dia lari saat mau dicasteris kakaknya ke pria hidung belang, untuk biaya melahirkan istrinya. Si Asteris L-nya malah terjebak ke jaringan pengedar dan dijadikan kurir narkoba. Saat mendapatkan informasi tentang keberadaannya, aku ke sana mencarinya. Tapi, telat lagi karena dia sudah kalian bawa pergi. Jadi itu kenapa kamu kemudian datang dan bekerja untuk kami? Lontar Jingga. Angguk Jack. Sejak kapan papa tahu identitasmu? Tanya Max. Beberapa bulan setelahnya,
ketika bos besar memergokiku di luar dengan mengendarai mobil yang tidak mungkin terbeli oleh seorang bodyguard biasa. Bos memanggilku dan menyodorkan semua informasi lengkap tentang latar belakangku. Jadi, aku pun jujur mengatakan soal alasanku untuk bisa dekat dan menjaga Manda, jawabnya. Termasuk kamu anaknya Ramon? Tanya Jingga. Iya, angguk Jack. Keduanya hanya bisa diam menatap Jack tanpa tahu harus bicara apa lagi. Ini bahkan lebih rumit dari yang Jingga dan Max bayangkan sebelumnya, karena ternyata Mama Nova mati dibunuh. Bagaimana mungkin Nova nanti bisa memaafkan Jack, meski mereka juga mengerti dia tidak salah apa-apa. Bahkan, sudah sejak dulu berusaha keras mencari keberadaannya. Nova yang selengan dan konyol, tapi akan mengaum seperti singa terluka kalau ada orang di dekatnya tersakiti. Apalagi kalau tahu justru mamanya mati di PN*H, papanya dimanfaatkan dan dikuras hartanya hingga mati kecelakaan. Terlebih mereka ini yang menjadi sebab kemalangan hidupnya. Jingga tidak tahu lagi bagaimana nanti caranya menengahi perseteruan mereka. Supaya dia tidak membenci Jack. Apalagi kalau sampai balas dendam dengan saling melukai. Pegawai restoranmu yang dulu mati sekeluarga setelah rumahnya terbakar. Apa mereka keluarga angkat Nova dulu? Kamu yang melakukannya. Iya, kan? Tebak Max yang sama sekali tidak dibantah oleh Jack. Bahkan, dia langsung mengangguk. Aku bahkan tidak tahu, kalau bajingan yang selama ini aku buru ternyata malah bekerja di tempatku. Hari itu, pegawaiku memberitahu soal Manda yang diseret pria sialan itu ke gudang belakang. Aku mengikutinya, mendengar dan menyaksikan semua pertengkaran mereka. Dari situlah kemudian aku tahu keberadaan keluarga angkat Manda dan menghabisi mereka. Jack, mau sampai kapan kamu menutupi semua? Hampir 8 tahun kamu terus berada di samping Nova. Apa itu belum cukup, memberimu keberanian untuk berterus terang ke dia? Butuh berapa lama lagi kamu siap untuk jujur dan menyerahkan mamamu untuk membayar kebiadabannya? Sorry, tapi bagiku dia bahkan lebih busuk daripada Fiona dan Kila. Lebih jahat dari Ramon. Setelah semua kebaikan yang dia terima, justru tega melakukan itu ke keluarga Nova. Bukan cuma menguras hartanya, tapi juga membunuh wanita baik yang tulus menganggapnya keluarga. Menyelamatkan nyawa kalian dan memberinya kehidupan yang layak, saat tidak ada satupun yang sudi peduli ke nasib kalian. Dia bukan manusia, ucap Jingga yang bahkan baru pertama bertemu dengan Mama Jack, tapi sudah dibuat Jack dengan perangainya. Sinting, tapi masih bisa mengenali wajah Nova yang pasti mirip mamanya. Yang katanya pikun dan mentalnya terganggu, tapi spontan masih punya niat jahat ingin H untuk kesekian kalinya. Seserakah itu hatinya, sampai-sampai yang terpikir di otaknya adalah melindungi harta rampasannya supaya tidak diambil balik. Manusia berhati iblis. Dan bagi Jingga orang seperti Maya Savitri tidak layak dibiarkan hidup. Bukan maksudku mengulur waktu, tapi aku takut dibenci dan dijauhi Manda. Berulang kali aku mempersiapkan hati untuk berkata jujur, tapi setiap kali berhadapan dengannya, tetap saja tidak sanggup, gumamnya menggeleng. Kamu bukan takut dibenci oleh Nova, tapi tidak siap jika setelah Nova tahu kebenarannya akan membalas dendam ke mamamu. Kamu hanya ingin melindungimu mamamu, karena tahu sesadis apa jika Nova benar-benar membalasnya. Iya, kan? Cecar Jingga. Bukan menuduh. Sebusuk apapun kelakuan mamanya, sebagai anak tetap saja Jack tidak akan tega. Membiarkan mamanya disiksa secara brutal dan di-H dengan cara paling sadis. Bukan seperti itu, gelengnya. Jingga tertawa terkekeh. Bagaimana dia bisa mempercayai pembelaan Jack, jika setelah 8 tahun menemukan Nova dan setiap hari bersama tetap bungkam. Nyatanya sampai detik ini, dia tetap tidak mau membuka kebusukan mamanya. Kamu egois. Merasa bersalah dan bilang menyesal, tapi tidak rela menyerahkan mamamu yang memang seharusnya membayar kesalahannya ke Nova. Kalau alasanmu karena takut dibenci, itu bahkan sangat manusiawi. Aku, kamu, dan siapapun itu pasti juga akan begitu. Meski memang kamu tidak bisa disalahkan. Tapi kan itu sudah jadi resikomu jadi anak dari wanita sejahat mamamu, ucap Jingga.
Max meremas pelan genggaman tangan mereka, saat merasa istrinya terlalu emosi yang akan membuat Jack terlihat tidak nyaman dan pasti merasa disalahkan. Jingga mendecak pelan. Nova bukan hanya tangan kanannya, tapi sudah dianggap teman dan saudara. Dia ikut sakit hati mendengar kisah pilunya. Jujur, Jack, jangan menunda lagi. Dulu, sekarang ataupun nanti kamu akan berkata jujur, Nova tetap akan sakit hati dan pasti akan membalas kalian iya, dia tentu saja akan membencimu dan menjauhimu. Tapi, dia bukan tidak punya hati. Hubungan kalian sudah seperti saudara. Nova hanya butuh waktu untuk berdamai dengan lukanya. Suatu saat aku yakin dia pasti akan memaafkanmu. Karena biar bagaimanapun yang salah adalah mamamu, bukan kamu. Justru semakin lama kamu menutupinya, dia akan semakin kecewa saat tahu kebenarannya nanti, bujuk Max berusaha meyakinkan Jack. Bungkam, Jack mencoba mencerna ucapan mereka. Yang Jingga katakan memang tidak salah. Sebenci apapun dia ke mamanya, mana mungkin tega membiarkannya mati disiksa oleh Nova. Benar kata Ramon, dia mewarisi sifat pecundang ayah kandung si *L***nya itu. Terserah kalau memang kamu mau terus bersembunyi di balik kata tidak siap dibenci dan dijauhi Nova. Bagiku, itu hanya alasanmu untuk menyelamatkan mamamu. Merasa bersalah apanya? Toh, sampai sekarang kamu juga tetap bungkam. Bukan mulutku jahat, tapi bukankah harta kalian itu seharusnya kembali ke Nova? Kalau sejak dulu kamu jujur dan mengembalikan apa yang sudah dicuri oleh mamamu, Nova mungkin tidak perlu capek dan bertaruh nyawa bekerja untuk kami. Tidak perlu juga dihina dan diremehkan keluarga Pras. Kamu bahkan tahu sendiri semuanya, kan? Kata Jingga dengan tatapan menusuknya. Terus buat apa kamu mencarinya, tapi setelah ketemu dan tahu keadaannya, kamu tetap diam. Gunanya apa kamu mencari Nova? Kalau seperti ini caramu menyelesaikan masalah, terus melindungi mamamu, akan lebih baik kalau seandainya kamu tidak muncul di hidupnya lagi. Lebih baik kalau selamanya Nova tidak perlu tahu tentang masa lalunya, yang malah akan makin membuatnya terluka. Toh, sekarang hidupnya sudah bahagia bersama Pras dan kami. Selamanya kamu tidak akan pernah merasa siap untuk jujur. Sekarang karena mengkhawatirkan mamamu, lalu setelah dia mati nanti kamu beralasan takut dibenci. Hani, tegur Max yang merasa ucapan istrinya sedikit kelewatan. Aku bicara fakta, Max. Bukan maksudku memojokkan Pras, tapi caranya menyelesaikan masalah ini kurang bijak. Aku paham sebagai anak dia tidak tega mamanya mendapat balasan dengan cara kita. Aku juga percaya, Jack benar-benar menyayangi Nova, karena itulah dia terus berusaha mencari keberadaannya. Kalau tidak, mungkin dia juga sudah bersikap masa bodoh menikmati kehidupannya sebagai orang kaya, tanpa repot capek dan bertaruh nyawa kerja untuk papa. Tapi, bukan begini caranya. Salah tetap salah. Biarpun orang tuanya, biarkan dia membayar semua kejahatannya. Apalagi sekarang Jack juga tahu, mamanya lah yang membunuh Mama Nova. Coba bayangkan bagaimana kalau kamu jadi Nova, Jack. Tegas Jingga. Maaf. Gumam Jack, tanpa sanggup mengangkat wajahnya. Dia tidak tersinggung, karena nyatanya memang seperti yang Jingga katakan itu. Kalau kamu merasa belum siap menyerahkan mamamu ke Nova, pergi saja sana. Bawa namamu. Menyingkir sejauh mungkin, ke tempat yang tidak bisa kami temukan. Karena setelah ini, aku juga tidak akan tinggal diam. Mentalnya mungkin memang terganggu, tapi dia masih ingat jelas akan semua kejahatannya. Bahkan, masih ingin mengulanginya lagi. Mamamu masih orang yang sama, Jack. Orang yang tamak, tidak punya hati, dan tidak layak diberi kesempatan hidup. Geram Jingga. Selama ini papa membantumu menutupi semua dari kami dan memberimu banyak waktu, karena tidak tahu fakta tentang mamamu yang membunuh Mama Nova. Tidak peduli bagaimana sikap papa setelah ini, tapi yang jelas aku akan berdiri paling depan untuk Nova. Silahkan kamu melindungi mamamu, bos. Jack mulai gusar, menatap Jingga yang tampak marah dan kecewa. Aku janji pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan Nova. Tapi, tidak sekarang. Iya, kan?
Tebak Jingga dengan senyum sinisnya. Sedang Jack lagi-lagi hanya diam. Sama seperti Max yang tidak bisa membantu Jack menengahi kemarahan istrinya. Semua tahu sedekat apa hubungan Jingga dan Nova, bahkan Jingga juga yang menyelamatkan Nova dari tangan sindikat pengedar, dan meminta ke papanya untuk menerima Nova jadi anak buah. Anggaplah ini kesempatan yang aku beri untukmu, karena sudah sekian lama jadi bagian terbaik kami. Silahkan pilih, jujur dan menyerahkan keputusan akhir ke Nova, atau silahkan pergi dan jangan muncul di hadapan Nova juga kami lagi. Aku tidak terima Nova diperlakukan seperti ini. Kamu tidak siap jujur, maka pergi dan biar nanti aku yang akan mengatakan semua ke dia. Selanjutnya, tugasmu adalah melindungi mamamu dari buruan kami. 2 hours later. Bab 88, Nova Tantrum. Lagi-lagi Nova dengan segala ketidaktahuannya hanya bisa diam saat sepanjang perjalanan bosnya mempertontonkan muka keruhnya. Jangankan dia, Max saja juga pilih tidak mengusik istrinya yang sedang meledak-ledak. Tadi setelah menjatuhkan peringatan ke Jack, Jingga langsung pergi begitu saja meninggalkan anak buah kepercayaannya yang selama ini jadi salah satu tangan kanan andalan mereka itu. Sekarang Max justru sedang ketar-ketir istrinya akan ganti ribut dengan papanya. Bukan, dia bukan takut kalau nanti kena omel karena melanggar larangan untuk tidak mengulik masalah Jack. Hanya saja Max tahu bagaimana Jingga kalau sudah tersulut emosinya. Dengan orang lain dia tidak peduli, tapi kali ini yang bakal diamuk adalah papanya sendiri. Tanpa sadar dia menghela nafas panjang, tangannya meremas lembut genggaman mereka. Mobil terasa senyap tanpa ocehan Nova. Di belakang kemudi dia sesekali melirik dari spion tengah. Meringis menduga-duga, ada masalah apa dengan Jack sampai membuat bosnya semarah itu. Andai saja Nova tahu, bosnya sampai seemosi itu karena membela dirinya yang diperlakukan tidak manusiawi. Begitu sampai rumah opanya, Jingga langsung turun tanpa menunggu suaminya. Bahkan, dia langsung bablas masuk melewati Gala dan Sagara yang baru saja keluar mau main basket. Keduanya terbengong-bengong mendapati muka keruhnya. Kalian bertengkar? Tanya Gala sedikit ragu. Takutnya dikira terlalu kepo urusan mereka. Enggak, geleng Max masih menatap punggung istrinya yang kemudian lenyap masuk ke dalam rumah. Kak Jingga kenapa? Mukanya serem gitu. Siapa yang sudah bikin masalah sama dia? Giliran Sagara yang bertanya ke abang iparnya. Max menoleh ke Nova yang buru-buru menghampiri Ness, supaya tidak merajuk dulu ke kakaknya. Seperti itulah kalau Jingga sedang marah. Tidak ada satupun yang berani mendekat, kecuali Papa, Mama, dan opanya. Papa sudah pulang. Max malah balik bertanya. Belum, paling sebentar lagi, kalau tidak lembur. Kan Om Sat sudah mengundurkan diri. Jadi kemungkinan beberapa hari ini pekerjaannya sedikit lebih banyak. Langit besok sudah mulai ke kantor, buat bantu menghandle bagian wakil direktur yang kosong. Gala masih kepikiran soal Jingga. Apalagi Max yang bertanya papa mereka dengan muka gusar. Mungkin nggak lembur. Soalnya mama tadi bilang dari kafenya Tante Lala mau nyusul papa ke kantor, sahut Sagara. Ikut aku sebentar. Max menarik lengan Gala menjauh ke arah gazebo. Sementara Sagara bergegas ke lapangan basket. Sekarang Gala beneran ikutan khawatir. Max kemudian duduk dengan tatapan penuh selidiknya. Ada masalah apa sebenarnya? Tanya Gala. Soalnya Jingga tidak mungkin datang dengan muka marah seperti itu, jika bukan karena masalah yang serius. Kamu sudah tahu Jack sepupumu, kan? Lontar Max. Sempat kaget ditodong pertanyaan tak terduga, Gala akhirnya mengangguk. Tapi, justru itu makin membuatnya was-was. Apa hubungannya dengan kemarahan Jingga? Sudah, dikasih tahu beberapa saat sebelum acara di Royal dimulai. Kalian berdua akhir-akhir ini akrab. Apakah Jack ada cerita soal hubungannya dengan Nova? Tanya Max lagi. Gala menelan ludah kasar. Matanya spontan menoleh ke arah Nova yang sedang bermain basket dengan Ness dan Sagara. Balik menatap Max, dia pun kemudian mengangguk. Mulai paham mungkin karena papanya merahasiakan hubungan mereka, jadi Jingga kecewa. Tapi, kenapa sampai semarah itu?
Dia menceritakan soal kisruh orang tua mereka dulu. Kalau mamanya pernah menikah dengan mendiang papa Nova yang duda, tapi kemudian cerai dan dia terpisah dari adik tirinya itu. Jack juga cerita dia bekerja untuk papa, karena supaya bisa dekat dengan Nova. Kenapa memangnya? Apa Jingga marah karena soal itu? Tapi, kenapa Nova? Malah biasa-biasa saja. Apa dia juga sudah tahu? Gala kembali menoleh ke arah Nova yang bahkan sedang tertawa tergelak bersama Ness. Kalau Nova tahu, dia tidak akan di sini sekarang, tapi, di kantor polisi karena tadi pasti langsung membunuh menama Jack saat bertemu di medical center, sahut Max seketika membuat Gala terperangah. Kalian bertemu mamanya Jack. Angguk Max. Lalu, bukannya mama Jack gangguan jiwa? Apa dia kumat di sana? Cecar Gala sepertinya juga tahu banyak soal kondisi perempuan sinting itu. Sejauh mana Jack cerita soal mamanya dan keluarga Lova? Tanya Max penasaran, tanpa berniat menjawab pertanyaan Gala barusan. Kira-kira apakah Jack juga berani jujur perihal kebusukan mamanya? Yang sudah menguras harta mereka, setelah menerima kebaikan tulus orang tua Nova. Gala menyusul duduk di samping Max. Matanya masih tidak beralih dari Nova. Jujur, pertama kali diberitahu oleh Jack, dia juga sempat cengok. Dia cerita mulai mamanya dicampakkan Ramon saat sedang hamil dan ditabrak sampai hampir mati. Lalu diselamatkan orang tua Nova. Dibiayai seluruh perawatan dirinya yang lahir prematur. Bahkan, setelahnya diberi tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka diperlakukan layaknya keluarga. Sampai kemudian setelah Mama Nova meninggal, Mama Jack menikah dengan Arya Septian. Tapi, pernikahan mereka hanya berjalan 2 tahun, sebelum kemudian cerai, tutur Gala. Jack tidak cerita kelakuan busuk mamanya yang menguras harta keluarga Nova, sampai mereka bangkrut dan Arya Septian mati kecelakaan. Nova juga di hari itu menghilang. Angguk Gala. Dia cerita soal itu. Bahkan, semua sampai akhirnya menemukan Nova yang sudah bekerja di sini. Tapi, aku yakin dia tidak cerita kalau mamanya lah yang membunuh Mama Nova demi bisa menggantikan posisinya sebagai Nyonya Septian. Iya, kan? Tebak Max. Maksudnya, Mama Lova Dip H mamanya Jack. Serius. Gala bahkan sampai melotot dengan muka kagetnya. Max mengangguk. Dan itu membuat Gala makin melongo. Pasti di otaknya juga sama sedang membayangkan pertumpahan darah yang pasti nanti bakal terjadi, saat Nova tahu kebenarannya. Sumpah, aku tidak menyangka mamanya Jack jauh lebih jahat dari yang aku kira. Jadi, Jingga marah karena itu? Tanya Gala. Lalu mengalirlah cerita dari Max tentang semua ketidaktahuan mereka soal Jack, karena papanya membantu menutupi semua. Sampai kemudian Max mencari tahu sendiri. Juga pertemuan tak terduga mereka dengan Jack dan mamanya di kamar rawat Ramon, yang justru membuat rahasia besar itu terbongkar. Tentang kemarahan Jingga akan sikap Jack yang dianggap pengecut dan alasannya yang tidak bisa dibenarkan. Jingga tadi sudah memberinya peringatan ke Jack. Kalau masih tidak mau jujur dan menyerahkan mamanya ke Nova untuk membayar semua kesalahannya, Jack diminta pergi dari kita. Jingga juga mengancam akan memberitahukan semua ke Nova. Tak cuma itu, dia juga menegaskan akan berhadapan dengan Jack, untuk memberi keadilan buat Nova dan orang tuanya. Sekarang dia kesini pasti mau protes ke papa dan soal keputusan untuk mengambil langkah tegas ke Jack. Rumit. Kenapa jadi kisruh begini jadinya? Gumam Gala sekarang ikut khawatir. Padahal aku sudah senang, karena ternyata masih punya keluarga yang orangnya baik dari pihak mamaku. Bahkan, kami seumuran dan Jack bisa diajak berbagi cerita. Aku tidak bermaksud membela karena dia sepupuku, tapi Jack orangnya beneran baik dan sabar banget. Sialnya sekarang malah lagi-lagi tersandung masalah, yang justru memaksa kita berhadapan dengan keluarga dan orang terdekat. Gala mengusap mukanya kasar. Tidak tahu harus bagaimana nanti membela Jack dari Jingga dan Nova, dengan posisi sepupunya yang memang salah. Aku mengajakmu bicara, karena berharap kamu menasehati Jack untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Nova.
Kita sama-sama tahu seperti apa watak Jingga, jika orang terdekatnya tersakiti. Saat mendengar cerita hidup Nova saja dia sudah ikutan hancur, apalagi setelah terungkap soal mamanya yang ternyata dibunuh. Kita tentu saja berharap hubungan dengan Jack jangan sampai berakhir dengan pertumpahan darah. Karena itu kamu coba bicara dengan dia. Minta Jack mengambil keputusan yang terbaik, sebelum Jingga habis kesabaran dan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Ucap Max. Dia baru saja beranjak hendak masuk ke rumah menyusul istrinya, ketika Darren datang bersama Nai dengan menggendong Lova yang sedang rewel. Bocah yang biasanya tengil bukan main itu langsung melorot minta turun, lalu berlari ke arah rumah sebelah. Lova, seru Nai cemas mengikuti anaknya. Darren menghela nafas kasar. Sejak ditinggal mertuanya di pesta pernikahan kapan hari, Lova terus rewel ingin bertemu opanya. Meski sempat melarang, tapi Darren juga paham kalau Lova sejak bayi memang paling dekat dengan opanya itu. Cari opanya lagi, tanya Max. Angguk Darren. Semua pusing bujuk dia, tapi nggak mempan. Tadi kami ketemu Om Sat di Linzone. Dia datang cari Papa menyerahkan surat pengunduran dirinya dan juga saham. Papa sudah memintanya ke sini memberikan sendiri saham itu ke Opa, sekalian pamit baik-baik supaya tidak kepikiran. Tapi, On Sat tidak mau. Katanya nanti kalau dia sudah merasa siap, baru akan datang menemui Opa. Max memberitahu. Soal pertemuan mereka tadi siang. Papa nggak bilang sekarang tinggal di mana. Tanya Darren yang aslinya juga mengkhawatirkan mertuanya. Cuma kemarin-kemarin karena keberadaan Kila dan Fiona, juga ketidaktegasan mertuanya yang membuatnya terpaksa mengambil langkah tegas. Itu pun karena batas sabarnya sudah habis setelah anaknya terluka didorong Kila dan istrinya yang kena tampar. Nggak bilang apa-apa, Max menggeleng. Tak lama Nai keluar lagi dari rumah mereka, dengan menggendong Lova yang menangis meraung karena tidak menemukan opanya. Haish. Dengus Darren menghampiri istrinya dan berusaha membujuk Lova, tapi sia-sia. Bocah itu makin tantrum dan melorot turun dari gendongan mamanya, lalu menangis bergulingan di rumput. Ness, Sagara, Nova, dan yang lain datang membujuk pun juga tidak digubris. Opa A saat mana? Love mau Opa. Opa A. Opa ke kantor, belum pulang. Bangun dulu, iya, bujuk Darren. Love mau nyusul ke kantor. Anterin, Pak. Rengeknya tidak bisa dibohongi. Nai sudah hampir nangis saking sesak mikir anaknya yang rewel, juga belum tahu kabar papanya setelah pergi dari rumah. Sebenci apapun dia akan keegoisannya dalam menyikapi masalah Kila, Satria tetap papa yang tidak akan terganti posisinya di hati Nai. Pria yang tulus menyayanginya sejak kecil, dan menerima dengan dua tangan penuh cinta dirinya sebagai anaknya. Bahkan, perlakuannya tidak beda dengan anak kandung sendiri. Jadi, mana mungkin dia tidak terpukul. Dengan kondisi orang tuanya yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jingga dan opanya pun keluar dari rumah. Tepat bersamaan dengan mobil Ibra yang baru masuk ke halaman rumah mereka. Max merangkul istrinya. Menggeleng pelan, minta Jingga untuk tidak sekarang minta bicara dengan papanya soal Jack dan Nova. Yuk, Opa Lin gendong yuk. Kita main sama Barbar dan Joe. Lova mau es krim? Enggak. Kak Ness punya banyak di kulkas. Bujuk Jonathan dengan matanya yang memerah. Enggak mau. Love mau cari Opa Sat. Opa mana? Sampai kemudian Ibra yang datang bersama istrinya pun mendekat. Dia bahkan tidak mengatakan apapun. Hanya berjongkok, kemudian mengangkat bocah itu dan menggendongnya. Lova langsung berhenti meraung. Sesenggukan saat Ibra mengusap mukanya yang belepotan air mata dan ingus. Kenapa nangis lagi? Tanya Ibra memeluknya. Love mau ketemu Opa Sat, Opa Ib. Tapi, orangnya nggak di rumah lagi. Love kangen mau digendong Opa Sat. Jawabnya dengan suara cadel dan air mata yang masih saja mengalir. Opanya Love masih sibuk kerja. Di kantor lagi lembur. Tadi Opa Sat bilang kalau sudah selesai mau kesini ketemu Love, tapi harus janji nggak boleh nangis lagi biar kerjaannya Opa cepat selesai. Ya, bujuknya. Opa kapan pulangnya? Opa Ib nggak bilang ya,
kalau Love nungguin di rumah. Anterin ke kantor saja, Opa. Rengek bocah itu makin membuat mereka terenyuh. Nai berbalik dengan tangisnya. Melangkah ke rumah mereka yang sekarang kosong tak berpenghuni selain para pembantu. Rumah mereka yang tadinya hangat penuh tawa, tapi sekarang lengang menyisakan cerita luka dan berakhir hancur dengan perceraian orang tuanya. Sudah, Opa Ip sudah bilang ke opanya Love. Tapi, dia masih sibuk belum bisa pulang, jawab Ibra terpaksa bohong. Yah, kok gitu sih? Opa Sat sudah nggak sayang lagi sama Love. Lagi-lagi Lova menangis terisak. Mungkin saking kangennya ke Satria, bocah itu memeluk leher Ibra dan meringkuk di bahu Papa Jingga. Sayang dong, kan Love cucu kesayangannya Opa Sat. Masuk dulu, yuk. Love sudah makan belum? Ibra menggendong bocah itu masuk ke dalam rumah. Mereka hanya bisa menatap Iba. Tidak tahu lagi setelah ini bagaimana harus membujuknya, jika masih terus tantrum ingin bertemu opanya. Terlebih Darren, pusing di rumah anaknya sekarang lebih banyak diam dengan muka sedih. Dia malah berharap Lova nakal dan bikin ulah seperti biasanya tidak apa-apa. Yang penting jangan murung lagi dan terus merengek minta diantar ke rumah sebelah. Ma, sapa Jingga ke mamanya yang tersenyum menggandengnya masuk. Tadi Jack datang menemui papamu dan menceritakan kejadian di rumah sakit. Kamu kesini pasti mau bicara dengan papamu soal itu, kan? Tebak Freya. Angguk Jingga. Nanti ya, selesai makan malam biar Lova juga tidur dulu. Dia kalau sudah nempel gitu, biasanya nggak mau dipegang siapa-siapa. Jack ngomong apa ke papa? Tanya Jingga. Semua. Soal pembicaraan kalian, jawab Freya. Terus, gimana tanggapan papa? Jingga masih menatap papanya yang masuk sambil memeluk Lova. Biarpun keras dan terlihat dingin saat di luar sana, tapi sosok papanya tetap yang paling hangat ketika berada di tengah keluarganya. Kalau tidak mana mungkin si tengil Lova justru nempel ke papanya daripada orang tuanya sendiri. Atau mungkin karena seumuran opa Satnya, jadi bocah itu merasa seperti mendapatkan sosok pengganti opanya. Tentu saja sama sepertimu. Tegas minta Jack segera membereskan masalahnya. Dengan fakta baru tentang kematian Mamna Nova, mana mungkin papamu juga diam saja. Ada hal yang membuat papamu tadinya mau menutupi soal Jack. Tentang itu pasti dia jelaskan sendiri ke kamu. Nanti Jack juga mau ke sini membicarakan soal ini dengan kalian. Seperti apa keputusannya, apakah akan bicara langsung dengan Nova? Kita tunggu saja nanti. ラーメンつけ麺この辺かな。ガールズバーテンダーこれのことかな。ローソンの曲がったところ。 M さん